Kitab Suci Tipitaka, Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, Jataka Volume 1. Penerjemah Andayani, Editor Paula Kelana, Penerbit Indonesia Tipitaka Center Medan 2019. Buku 1, Eka Nipata. Cerita 9, Makadewa Jataka. Kisah ini disampaikan oleh sang guru di Jetawana mengenai pelepasan agung yang bertalian dengan Nidana Katha. Saat itu, para bikhu sedang duduk dan memberikan pujian terhadap pelepasan agung yang maha bijaksana. Sang guru masuk ke balai kebenaran, duduk di tempat duduknya dan menyapa para bikhu. Apa yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan ini, wahai bikhu? Bukan apa-apa, Bhante, hanya memuji pelepasan agung yang telah Bhante lakukan. Sang guru berkata lagi, wahai bikhu, bukan hanya di kelahiran ini saja Tathagata melakukan pelepasan. Di masa lampau ia juga meninggalkan keduniawian. Para bikhu memohon Bhagawan menjelaskan hal tersebut. Buddha kemudian menceritakan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu saat di masa lampau, kerajaan Wideha di Mithila diperintah oleh seorang raja yang bernama Makadewa. Beliau adalah raja yang taat dan bertindak adil. Di dalam beberapa kelahiran secara berturut-turut, selama 84.000 tahun lamanya, ia menikmati hidup sebagai pangeran, mempunyai gelar Raja Muda, dan memegang kekuasaan sebagai raja. Suatu hari, setelah menjalankan kehidupan ini cukup lama, ia berpesan kepada tukang pangkasnya, "Teman, jika engkau menemukan uban tumbuh di kepala saya, katakanlah kepada saya." Suatu hari bertahun-tahun kemudian, tukang pangkas benar-benar menemukan sehelai uban tumbuh di antara rambut ikalnya yang hitam legam. Maka ia pun menyampaikan hal itu kepada raja. Raja kemudian berkata, "Cabutlah uban itu, teman, dan letakkan di telapak tangan saya." Tukang pangkas menuruti perintah raja, mencabut uban itu dengan jepitan emas, kemudian meletakkan uban itu di telapak tangan raja. Pada saat itu, raja masih mempunyai masa hidup selama 84.000 tahun lagi. Namun saat memandang uban yang hanya sehelai itu, hatinya dipenuhi emosi yang sangat mendalam. Ia seolah melihat Raja Maut berdiri di sekelilingnya, atau bahkan seolah terperangkap dalam pondok yang terbuat dari dedaunan yang sedang terbakar. "Makadewa yang dungu," serunya, "uban telah tumbuh sebelum engkau membebaskan diri dari kotoran batin." Ia terus-menerus menatap uban itu. Ada sesuatu yang berkobar dalam dadanya. Seluruh tubuhnya bercucuran peluh, sementara pakaiannya terasa sesak mengimpit dan terasa tidak tertahankan. Raja berpikir, hari ini juga saya akan meninggalkan keduniawian untuk menjalani hidup sebagai seorang petapa. Raja menghadiahkan tukang pangkas itu sebuah desa senilai 100.000 keping uang. Kemudian meminta anak sulungnya untuk menghadap dan berkata padanya, "Anakku, uban telah tumbuh di kepalaku. Saya mulai tua. Saya telah puas menikmati kesenangan duniawi. Sekarang sudah saatnya saya mencicipi kesenangan batin. Waktu saya untuk melepaskan keduniawian telah tiba. Ambillah tahta kerajaan ini. Saya akan menetap di taman peristirahatan di hutan mangga Makadewa dan hidup mengasingkan diri di sana." Setelah raja memutuskan untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa, para menterinya mendekat dan bertanya,
Paduka, apa alasan Paduka memilih menjalankan kehidupan sebagai seorang petapa? Dengan uban di tangannya, raja mengulangi syair berikut ini kepada para menterinya. Lihatlah, uban yang tumbuh di kepala saya. Inilah pesan bahwa Dewa Maut telah datang untuk merampas kehidupan saya. Saat ini, saya berpaling dari hal-hal duniawi. Dengan hidup mengasingkan diri, ditemukanlah kedamaian yang tersembunyi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, raja meninggalkan tahta kerajaan dan di hari yang sama ia menjadi seorang pertapa. Ia menetap di hutan mangga Makadewa, menghabiskan waktu 84.000 tahun mengembangkan 4 kediaman luhur dalam dirinya dan meninggal dalam keadaan jana tanpa terputus. Kemudian ia terlahir kembali di alam Brahma. Di kelahiran berikutnya, ia kembali terlahir sebagai seorang raja bernama Mini di kota Mithila, dan setelah menyatukan keluarganya yang tercerai-berai, sekali lagi ia menjadi seorang petapa di hutan mangga yang sama, mengembangkan 4 kediaman luhur dan terlahir kembali sekali lagi di alam Brahma. Setelah mengulangi pernyataan bahwa beliau juga meninggalkan keduniawian di kelahiran yang lampau, pada akhir uraian beliau membabarkan 4 kebenaran mulia. Ada bikhu yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, beberapa orang bikhu mencapai tingkat kesucian Sakadagami, dan bikhu yang lainnya mencapai tingkat kesucian Anagami. Setelah menceritakan kedua kisah tersebut, sang guru mempertautkan kedua kisah tersebut dan memperkenalkan tentang kelahiran itu dengan menyatakan, Ananda merupakan tukang pangkas tersebut. Rahula merupakan putra sulung raja, dan saya sendiri adalah Raja Makadewa. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.